Aman-aman banget teman-teman Tanya. kita yang Garuda yang ada di sini juga udah siap-siap juga sih kayak ntar kalau misalkan anak Dananjaya udah mulai datang kita mau mereka mau ngekos di mana oke kita harus bantu cari-cari gitu terus juga Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Pentax atau Penempatan Talks. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya Pentax ini merupakan sebuah podcast atau bincang-bincang santai bersama kakak-kakak alumni PKN STAN dan akan membahas mengenai penempatan teman-teman baik di Kementerian Keuangan, lembaga, kementerian lain, ataupun pemerintah daerah yang nantinya akan menjadi tempat teman-teman mengabdi di selanjutnya. Oke, sebelumnya kenalin, aku Sonia Eka Octavia dari D3 Akuntansi 2019. Nah, kali ini aku nggak sendirian karena kita kedatangan narasumber kita yang super keren dari Pemkab Sukabumi. Di sini ada Karyo. Halo Karyo. halo Sonia. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sonia gimana? Alhamdulillah sehat Kak Rio. Oke, mungkin nanti kita akan berbincang-bincang santai ya Kak Rio. Nanti aku akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin mewakilin pertanyaan teman-teman nih Kak. Buat ditanyain ke Kak Rio gitu. Mungkin langsung aku lanjut di pertanyaan pertama ya Kak. Oke, lanjut langsung kita mulai biar waktunya panjang. Oke, oke. Untuk yang pertama nih, mungkin Kak Rio pembukanya nih bisa nih Kak mendeskripsikan seperti apa sih Kak Pemkab Sukabumi ini gitu. Oke, mungkin aku bisa perkenalan juga nggak apa-apa ya Sonia. Gak apa-apa boleh Oke, Kak Rio. pertama perkenalkan namaku Muhammad Rizky Aryotama. Mungkin teman-teman di stan kenalnya Aryotama atau biasa aku dipanggil juga Rio. Saat ini aku kerja di BPKD Kabupaten Sukabumi. Eh, jadi instansinya kalau misalkan di penempatan itu pemerintah Kabupaten Sukabumi, termasuk Pemda juga. Kalau misalkan aku diminta untuk deskripsi pemerintah Kabupaten Sukabumi, mungkin secara daerah kali ya deskripsinya. Kabupaten Sukabumi itu ternyata luar biasa keren sih. Banyak kejutan ternyata setelah aku mulai penempatan. Kenapa aku bilang banyak kejutan? Pertama, kalau misalkan teman-teman kenal Sukabumi, mungkin kenalnya sebagai kota Sukabumi yang dekat sama gunung, adem, udaranya sejuk. Ternyata pusat pemerintahannya itu justru adanya di tepi pantai. Dan ternyata kita baru tahu juga kalau ternyata Kabupaten Sukabumi itu adalah kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali setelah Kabupaten Banyuwangi. Jadi kalau misalkan ditanya luasnya Kabupaten Sukabumi itu kurang lebih hampir sama kayak luasnya Pulau Bali. Jadi Kabupaten Sukabumi itu punya 47 kecamatan yang ini bisa jadi indikator ini luas banget gitu. Jadi dan memang kenapa juga terus juga kenapa bisa dibilang banyak kejutan ternyata karena posisinya itu ada dari tepi pantai sampai ke ujung gunung apa puncak gunung banyak banget tempat wisata yang ada di Sukabumi dan ternyata posisi kantor kita itu dekat banget sama pantai jadi bisa dibilang kerjanya hampir work life balance-nya dapet dan hampir stress free juga karena posisi alamnya itu oke banget di Sukabumi. Lebih itu sih untuk pengenalan awal. Oke, itu tadi pengenalan awal dari Kak Rio ya Kak. Terus ini Pemkab Sukabumi ini enggak sih Kak apa budaya Sundanya kental banget nggak kalau di Kan daerah Kakak? kental banget karena mungkin dari seluruh daerah Jawa Barat, kayaknya cuma Bekasi dan Bogor ya yang budayanya sudut Sundanya agak kurang gitu. Karena aku home baseku memang di daerah Bekasi, Bogor juga yang masih masuk area Jabodetabek. Jadi memang posisinya pas aku masuk pertama kali ke Kabupaten Sukabumi itu eh, hampir kayak oke ini ngomongin apa nih karena aku nggak ngerti bahasa Sunda sama sekali kan dan memang kebanyakan komunikasi itu menggunakan bahasa Sunda antar sesama pegawai terus juga kalau misalkan ada pekerjaan segala macam tetap ada bahasa Sundanya karena mungkin lebih luas bagi mereka untuk berbicara pakai bahasa Sunda sebagai bahasa ibunya mereka itu sih jadi budaya Sundanya kental banget apalagi di Pelabuhan Ratu. Oh, berarti kental banget ya Kak. Tadi aku nge-highlight dari Kak Rio kalau misalnya Sukabumi kota terbesar kedua nggak sih Kak?
Kabupaten terbesar kedua. Iya, kabupaten Iya, terbesar gitu. kedua. Oh iya Kak, BTW aku tadi lupa nanya Karyo. Kalau misalnya Karyo ini waktu itu dari jurusan apa ya Kak? Oh iya, Prodi aku sama dari jurusannya. Diploma 3 Manajemen Aset 2018. Oh, Garuda berarti ya Kak. Betul, Garuda. Oke. Terus mungkin ini aku lanjut pertanyaan kedua Kak. Pada saat pemilihan penempatan, kalau boleh tahu Karyo ini pilih mana aja ya Kak? Kan kita diperbolehkan untuk memilih tiga instansi nih Kak. Ya, hmm. Waktu itu jadi eh, aku milihnya yang pertama itu Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif, Kemenparekraf. Terus yang kedua aku pilih Pemprov Jawa Barat. Dan yang ketiga itu aku pilihnya Kementerian Perhubungan. Terus untuk nilai akhir aku 87 kalau nggak salah. Dan pada saat itu kenapa aku pilih kementerian itu? Jadi gini, kalau aku bisa bilang, aku selalu bilang mindset itu anomali. Kenapa aku bilang anomali? Karena posisinya di Kementerian Pariwisata itu waktu itu minta dari 27 mahasiswa STAN, 21-nya itu anak manajemen aset. Sementara anak manajemen aset itu hanya ada 121 pada tahun 2021, lulusan 2018, Garuda. Jadi ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama kakak tingkat juga, ternyata lulusan Mansek itu hanya ditaruh dua atau tiga di setiap instansinya. Jadi pada saat itu aku dapat ranking ketiga dan ternyata yang keterima itu cuma dua di Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif. Jadi akhirnya turun ke pilihan kedua, pilihan tiga nggak masuk dan akhirnya sekarang diterima di luar pilihan. Kak, tadi kan Kak Rio kan bilang kalau misalnya Kak Rio ini di Pemkab Sukabumi, ini ya apa namanya, nggak milih Pemkab Sukabumi. Gimana sih Kak perasaannya pas waktu pengumuman penempatan ini terus dapatnya Pemkab Hmm, Sukabumi? Kayak, kaget belum siap apa kayak gimana gitu? menarik ya. Waktu itu Iya. posisinya aku buka pengumuman itu kalau nggak salah lagi baru bangun tidur siang tuh kalau nggak salah. Terus pas bangun langsung cek nama, dapet di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Shock pasti karena di luar pilihan ya. Terus juga kita nggak expect karena manajemen aset itu baru tahun aku yang mulai penempatan di pemerintah daerah. Terus dapet di pemerintah daerah pertama shock, kecewa juga, kaget banget sih. Sempet down lah kurang lebih di sepanjang hari itu. Cuma kalau misalkan dilihat hari ini kecewanya udah mulai hilang sih. Kenapa bisa hilang? Karena ternyata dari 14 teman yang penempatan di pemerintah Kabupaten Sukabumi, hanya tiga yang memilih pemerintah Kabupaten Sukabumi dan itu pilihan kalau nggak salah pilihan kedua dan pilihan ketiga. Jadi pada saat kita udah mulai kerja, ya kita sering sharing lah posisi, istilahnya kita sharing perasaan. Ada yang ya nih aku gini 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 apa ya kita saling meluapkan perasaan gimana di kantor, gimana eh, perasaannya hari-hari akhir-akhir ini gitu. Jadi bisa dibilang aku terbantu dengan teman-teman penempatan yang sama-sama punya 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 senasib lah istilahnya ya. Jadi bisa saling membantu dan alhamdulillah melewati awal-awal masa penempatan tuh jadi nggak terlalu berat karena sama-sama bareng sama mereka gitu. Oh, mungkin ini ya Kak, shock di awal, tapi ternyata pas tahu lingkungan teman-temannya kayak, oh, Betul betul oke. betul. Jadi Hmm, lebih legowo gitu ya. betul banget lebih legowo bener. Terus ini Kak, kalau misalnya kemarin pas waktu di perankingan STA 2018, Mm-mm. Kak Rio ini urutan keberapa ya Kak? Masih inget nggak Kak? Tadi kalau nggak salah Ranking NA-nya, ya ranking, 87 ranking ini ranking angkatan ya berarti ya. iya angkatan sama prodi. Angkatan prodi ya. Kalau nggak salah itu aku ranking 37 dari 121 kalau nggak salah ya. Hmm. 30-an memang. 37. 30 berapa tapi seingatku 37 dari 121. Tadi NA-nya kalau nggak salah 87 ya Kak? Ya, 87, koma sekian tuh aku lupa. Hmm. Terus nih Kak, pas waktu Kak Rio nih pertama-tama tahu nih pengumumannya, ternyata ditempatin di Pemkab Sukabumi. Mm-mm. Eh, Persiapan apa sih Kak yang
langkah-langkah yang Kak Rio lakuin itu kayak langsung cari kos apa kayak gimana gitu? Apa oh ini kan angkatannya Kak Rio ini angkatan pertama ya Kak yang di Pemkab Sukabumi. Betul, angkatan Jadi pertama. belum ada cutting gitu yang bisa Iya, nggak ada, dihubungin. nggak ada cutting. Mm-mm. Nah itu, Oke, nah itu iya. Persiapannya ya berarti ya kurang lebih. Persiapannya itu pas awal-awal, ya, tuh yang kita pasti pertama cari itu lokasi kantor. Kan kita baca baca profilnya pemerintah Kabupaten Sukabumi itu kayak gimana, terus ternyata Sukabumi itu luas banget dan kita awalnya mengira kalau Sukabumi itu posisinya adanya di kota bukan di kabupaten posisi kantornya. Ternyata kita baru tahu kalau Sukabumi Kota dan Sukabumi Kabupaten itu adalah dua wilayah pemerintah yang berbeda dan ternyata posisi kantor kita yang ber-14 ini ada di posisinya di Pelabuhan Ratu yang jaraknya itu masih 66 kilometer dari kota Sukabumi. 66 kilometer dari kota Sukabumi dan akhirnya kita belum kontak-kontakkan sampai 1 bulan sebelum SPMT kalau nggak salah sama teman-teman. Aku cuma kontakkan sama teman-teman satu prodi. Ya cuma berdua sih, teman sama teman seprodi. Cuma berdua, kita sharing, terus googling-googling kosan di Google Maps. Ya, kita eh yang pokoknya dari kan kalau nggak salah pengumuman tuh bulan November ya kalau nggak salah. November tuh sampai Januari Februari tuh kita masih masih belum mempersiapkan apa-apa sih. Cuma tahu aja karena oh ternyata kantornya tuh jauh dari kota Sukabumi gitu. Terus setelah mendekati awal tahun 2022, mulai ngelihat teman-teman mulai TMT dan SPMT, kita mulai cari kosan. Terus kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, hidupnya seperti apa di sana. Kemudian kita lihat-lihat kota Pelabuhan Ratu tuh kayak apa sih isinya. Ternyata ada dekat sama pantai, dekat sama Ciletuh, terus ngecek juga transport ke sananya harus naik apa. Gitu sih sama teman-teman. Terus kita mulai tuh membedah pemerintah Kabupaten Sukabumi itu gimana sih, benefitnya apa aja, kerjanya kayak gimana, kantornya seperti apa, kebiasaan orang-orang sananya kayak gimana. Kita gali satu persatu, tapi ternyata langsung dipanggil kurang lebih di bulan Maret, tanggal 29 dan tanggal 25 Februari dipanggil, 1 Maret itu udah harus di Sukabumi karena harus bertemu sama Pak Sekda untuk penyambutan lah kurang lebih gitu. Dia itu sih persiapannya nggak terlalu banyak lah. oke, seperti itu mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman nih Kak, yang kalau misalnya mau pilih Pemkab Sukabumi tapi nanti Mm-mm. gimana ya kira-kira. Tapi kayaknya teman-teman angkatan 2019 ini udah aman ya Kak, karena udah Aman, ada cutting jadi aman, Kak mungkin aman banget teman-teman. tanya. Kita yang Garuda yang ada di sini juga udah siap-siap juga sih kayak ntar kalau misalkan anak Dananjaya udah mulai datang mereka mau ngekos di mana, oke kita harus bantu cari-cari gitu. Terus juga posisi kantornya karena agak banyak kan 35, jadi kita udah mulai mempersiapkan lah kalau misalkan Dananjaya udah 2019 sudah datang kayak gimana, jadi aman banget, Oke, santai. tuh buat buat teman-teman yang mau ke Pemkab Sukabumi aman banget udah dipersiapin Nah, sama kakak-kakaknya. Oke nih Kak, untuk ini Kak, apa Kakak nih kan udah bekerja selama berarti berapa bulan Kak di Pemkab Sukabumi? berarti kurang lebih masuk 7 bulan, 7 bulan. Masuk, masuk, Nah, masuk ke 8 bulan, 7 bulan lebih. oke. Berarti selama 7 bulan ini Kak Rio ini eh, ditempati di seksi apa Kak? Apa suatu Eh, bidang? aku di BPKAD di posisinya di sekretariat di subkoordinator. Kalau subkoordinator itu eselon 4, setara eselon 4, subkoordinator umum dan kepegawaian, sekretariat BPKAD. Nah Kak, selama di situ nih Kak, Kakak ini apa mungkin teman-teman pada kepo ya Kak? Di Heeh. seksi itu tuh Kak Rio tuh sering nggak termasuk seksi yang sering terjadi nggak Kak? Apa bahkan belum pernah? Kalau umum itu karena umum ya, kita ngurusin ngurusin keperluan kantor. Jadi kalau aku sendiri belum pernah ada perjanjian yang berkaitan sama pekerjaan aku sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman di bidang lain cukup sering sih Mm-mm. hitungannya.
Tapi memang terjadinya terbatas, kebanyakan terbatas di wilayah Kabupaten Sukabumi. Misalkan kalau teman-teman di bidang aset itu cek lapangan di salah satu tanah di kecamatan apa, misalkan kurang lebih kayak gitu. Oke. Oke, mungkin ini ya. Jadi, tapi kalau Karyo berarti pernah, cuman nggak sering gitu ya, Kak? Itu pun sekali karena ada acara kantor aja sih. Jadi kalau misalkan ditanya berkaitan sama pekerjaan atau eh, enggak juga sih kayaknya gitu. Oke nih, Kak Rio. Kak Rio ini, eh, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ini mengenai jam kerja nih, Kak. Jam kerja Kak Rio selama di Pemkab Sukabumi ini Mm-mm. dari jam berapa sama... Oke, kalau jam kerja kita mulai di jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk Senin sampai Kamis, dan di hari Jumat itu selesainya setengah 5 sore. Eh, ada apel-apel gitu nggak, Kak? Apel Apel, rutin. apel pagi di setiap hari Senin, jam 8 tetap mulainya. Tuh. Jam 8 ya, Kak, nggak dimajuin gitu. Nggak dimajuin. Tapi mungkin biasanya karena ada apel, kita datang agak lebih pagi aja sih. Mungkin beda setengah jam, 15 menit lah. Tuh. Kalau untuk ini nih Kak, mungkin selain jam kerja, tempat yang jadi pertimbangan teman-teman sekalian, mungkin biasanya tuh beban kerja nih Kak. Kira-kira beban kerja pengalaman karya selama di Pemkap Sukabumi itu seperti apa sih Kak? Oke, Ring- Ringan, sedang, apa berat gitu? oke. Ini sebenarnya lucu juga nih, karena kalau misalkan kita ngomongin PNS Pemda itu kan kental sama apa ya, stereotip-stereotip yang PNS Pemda tuh santai, hobinya, aduh pokoknya kayak kayak nggak kerja, bla 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 bla, gitu kan. Terus setelah mulai kerja, oh ternyata beban kerjanya cukup tinggi juga sih, apalagi di teman-teman di bidang yang berkaitan sama OPD se OPD sekabupaten ya. Jadi workload-nya memang cukup tinggi bisa dibilang. Eh, apa namanya, nggak jarang juga mereka lembur, terus harus pulang melewati jam kerja sampai malam. Itu udah cukup sering, dan bahkan ada beberapa pegawai yang memang rumahnya nggak di Pelabuhan Ratu, itu lebih sering menginap di kantor supaya bisa apa namanya, bisa tetap kerja lah istilahnya gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Jadi bisa dibilang workloadnya cukup tinggi sih di instansiku ya, di BPKAD. BPD. Oke Kak, mungkin aku ini Kak, melanjutkan pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan mengenai budaya dan lingkungan kerja di Pemkap Sukabumi nih Kak. Kan tadi di awal udah ini ya Kak, kayak Kak Rio ngomong kalau misalnya ada Sunda di sana itu kental gitu. Mungkin budaya atau culture shock yang kayak, oh gini ya ternyata gitu. Dari kuliah ke pegawai kan pasti kayak ada culture shock ya Kak. Iya, 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 pasti pasti ada. Eh, Mm-mm. kalau kalau secara budaya adat mungkin ya, sebetulnya nggak banyak karena Sukabumi hitungannya masih deket banget sih sama wilayah rumahku di Kabupaten Bogor. Jadi sebenarnya domisiliku tuh tetanggaan sama Sukabumi, cuma ujung ke ujung aja jadi jauh. Jadi kalau misalkan secara budaya cuma terkendala di bahasa, karena aku sama sekali nggak ngerti bahasa Sunda. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kira-kira mau memang home base-nya di Jawa Barat yang berbahasa Sunda, kemudian penempatan di Kabupaten Sukabumi, itu nggak akan jadi masalah sih sebenarnya, karena ketika bahasanya udah nyambung, otomatis segala sesuatunya udah nyambung. Terus kalau misalkan soal kerja, eh, yang sebenarnya ini bukan culture shock yang negatif sih, tapi culture shock yang positif justru. Aku merasanya kalau orang-orang di sini tuh kerjanya tuh santai banget dan hobi bercanda banget. Jadi kadang tuh kita kerja tuh isinya lempar-lemparan bercanda lah. Pokoknya sehari tuh nggak akan pernah ngelewatin ketawa di kantor. Kalau misalkan sama teman-teman, sama senior-senior di kantor. Terus juga aku ngiranya bakalan banyak senior-senior yang menganggapnya karena jarak umurnya jauh, terus jadi sulit untuk eh apa ya, misalnya sulit untuk berbaur lah Mm-mm. sama kita-kita. Tapi ternyata ujung-ujungnya justru mereka mereka nih yang kebanyakan juga juga ngerangkul, dan bahkan beberapa senior di kantor tuh nganggapnya kita anaknya mereka lah, karena banyak banyak kan yang senior umurnya kurang lebih udah kepala lima, dan mereka punya anak yang seumuran sama kita. Jadi ketika kita ada di kantor tuh mereka nganggapnya ya kita anaknya mereka gitu.
itu juga. Terus kalau misalkan kerja, ya pasti kalau dari apa namanya transisi dari perkuliahan, terus kita mulai kerja, pasti ada apa namanya pace yang berubah lah. Secara kerja juga kan punya tanggung jawab yang beda juga. Kalau itu aku rasa cukup umum sih dan nggak terlalu mengganggu lah. Pasti setiap orang punya struggle-nya tersendiri di instansi manapun. Kurang lebih gitu sih. Oke. Berarti ini udah nggak ada gap ya, Kak? Maksudnya nggak canggung gitu, karena Nggak canggung sama sekali. lingkungannya saling merangkul. Iya, Betul banget. nggak ada senioritas senioritas gitu ya, Kak? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Aman Nah, banget. Kak, tadi aku nge-highlight Kak Rio katanya udah dianggap anak sendiri nih. Nah, kira-kira pernah nggak Kak dijodohin sama anaknya pegawai Wah, sana juga? bukannya pernah lagi sih, kayak sering ya hitungannya ya. Berapa kali gitu kan ada ibu-ibu suka kayak godain gitu pakai bahasa Sunda. Aku juga awalnya aku nggak cepet nyambung juga kan karena mereka pakai bahasa Sunda gitu bercandanya. Eh, Kayak yang Rio, kamu mau nggak ini sama anak saya gitu pakai bahasa Sunda lah. Pokoknya lucu, pokoknya menurut aku lucu banget sih. Eh, Kamu nggak sama anak saya nih katanya. Tapi masih SMA, ntar kalau misalkan udah lulus sama kamu aja ya, kayak gitu gitulah. Ada nih yang kayak gitu. Terus ada ibu-ibu yang kadang suka kayak, ini kok di kantor saya nggak ada sih yang muda-muda kayak gini nih, katanya suka kayak gitu-gitu juga. Jadi ya banyak banget sih, malah di encourage untuk secepat-cepatnya menikah sama sama siapapun orang Sukabumi biar betah Oh katanya gitu. gitu. Apa berarti selain bapak-bapak sama kakak-kakaknya yang mendukung, ibu-ibunya juga ya Kak? Seru Justru gitu justru obrolannya. ibu-ibu justru ibu-ibunya sih yang lebih lebih mendukung kalau soal nikah gitu. Mereka ya namanya ibu-ibu suka ya ngejodoh-jodohin anak gitu. Iya, tadi Karyo kan ngomong ya kalau misalnya Karyo tuh dari Bogor ya Kak. Mm-mm, Berarti enggak, Bulur. berarti kalau misalnya untuk Karyo sendiri berarti enggak apa ya? Berarti cara adaptasi Karyo sama orang-orang kantor ini tergolong mudah ya Kak, bukan yang tipe yang Mudah aduh sih, nggak bisa adaptasi nih gitu. Heeh, mudah sih. Ya tapi pasti di awal-awal bakalan ada ada kesulitan lah ya. Kita kan juga pasti membaca 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 situasi juga, membaca kebiasaan-kebiasaan orang kantor juga gimana sih gitu. Tapi semakin kesini juga ngerasa nggak ada perubahan yang apa maksudnya nggak ada perbedaan yang signifikan juga sih. Karena memang lokasinya dekat, jadi mungkin secara budaya juga nggak berbeda secara kebiasaan. Terus Karyo ini kan udah di kantor di Pemkap ini di Sukabumi ini udah selama 7 bulan, delapan Hmm. bulanan ya Kak. Iya, Udah betul. bisa bahasa Sunda belum Kak? Bisa lebih ke ngerti aja sih, tapi kalau ngomong itu emang masih sulit. Karena aku juga takut kata-kata yang aku pakai itu salah. Jadinya mendingan aku pakai bahasa Indonesia, tapi kalau misalkan ada yang ngomong ngajak pakai bahasa Sunda, aku udah mulai paham. Kurang lebih itu sih. Berarti bisa ini ya Kak, bisa tahu kalau orang pakai bahasa Sunda, tapi kalau untuk ngomong tuh masih kayak ragu gitu. Iya, iya. Jadi kadang kalau misalkan kadang kan memang ada, ya namanya kita kerja itu pasti, apalagi aku posisinya di umum ya, jadi banyak tamu-tamu dari kantor itu pasti pertama kali itu datang ke ruangan aku di sekretariat. Dan kebanyakan dari mereka memang karena kebiasaan pakai bahasa Sunda dan menganggap bahwa yang ada di situ ya orang-orang warga lokal juga, jadi kadang menyapa nyapa atau nanyanya itu pakai bahasa Sunda gitu. Dan aku juga nggak mau yang kayak kelihatan bingung dan linglung banget kan pakai bahasa Sunda. Jadi ya aku harus mempelajari kira-kira apa sih yang sering dipakai. Dan setelah 7 bulan juga karena setiap hari dengar orang ngomong bahasa Sunda ya, jadi udah mulai tahu sih terbiasa kata-kata ini artinya apa, terus kalau misalnya kalimat ini apa gitu. Dan semakin ke sini sepanjang pembicaraan juga udah paham sih jadinya apa. Oke Kak Rio, mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Hal-hal apa sih Kak yang misalnya perlu diperhatikan di Pemkap Sukabumi ini yang mungkin sebelumnya pas Kak Rio sebelum masuk ke Pemkap Sukabumi ini belum tahu nih Kak, dan taunya baru pas udah masuk. Mm-mm. Oke, yang pertama itu ini kejadian lucu sebenarnya. Ada salah satu teman yang penempatan di pemerintah Kabupaten Sukabumi itu dia milih
Dan dia itu nggak tahu kalau Sukabumi itu terpisah antara kabupaten dan kotanya. Jadi mereka itu pas milih, ngiranya kantornya itu ada di kota Sukabumi. Dan ternyata pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi itu adanya di kota Pelabuhan Ratu, yang jaraknya itu masih 60 kilometer lagi dari kota Sukabumi. Jadi itu lucu sih, karena kita awalnya ngira, ya lah Sukabumi ada stasiun dan lain-lain, ada McD segala macam. Kota deh, oh ternyata penempatannya di Pelabuhan Ratu, yang notabene eh, sangat dekat dengan alam gitu dan pantai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita baru tahu juga, eh eh, aturan penggajian di Kabupaten Sukabumi itu untuk CPNS tidak mendapat TPP sampai diangkat PNS. Dan itu menurut aku kenapa bukan mengagetkan sih, tapi oh ternyata dari sekian Pemda yang aku tahu, Sukabumi itu salah satunya gitu. Itu juga baru tahu saat kita hari pertama kerja dan disambut sama Pak Sekda di aula salah satu aula di kantor Pemkab gitu. Yang ketiga juga, kita baru tahu kalau ternyata kantor-kantor dinas di Kabupaten Sukabumi itu nggak semuanya di Pelabuhan Ratu. Jadi kalau misalkan kita lihat kantor-kantornya itu ada yang di bagian Sukabumi Utara, dekat sama kota Sukabumi, ada juga yang posisinya di Pelabuhan Ratu, ada juga yang posisinya itu udah arah ke Banten juga salah satu dinas, ada juga kantor dinas di posisinya di daerah Cimaja. Itu posisinya udah salah satu kecamatan yang paling dekat sama Banten lah di Sukabumi. Jadi ternyata kantornya nyebar banget di Kabupaten Sukabumi, walaupun nantinya akan pindah, tapi kita kaget juga kalau ternyata senyebar itu. Apalagi Sukabumi luas juga, dan itu hal yang mengagetkan juga buat kita yang baru baru tahu tentang Sukabumi. Itu sih kayaknya yang mengagetkan dan baru tahunya pada saat kita mulai kerja. Oke, Kak Rio. Mungkin aku mau tanya pertanyaan selanjutnya nih, Kak, tentang matkul yang relate, yang eh, selama masa perkuliahan ini dipelajarin oleh Kak Rio. Kira-kira matkul apa sih yang sampai detik ini Kak Rio terapin di saat kerja di Pemkap Oke. Sukabumi? Kalau secara matkul, hampir semua, enggak semua sih, tapi basicnya itu kena banget sih di kerjaan aku. Jadi kan aku itu dulu manajemen aset, dan sekarang itu aku jadi membantu tugas pengurus barang di SKPD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, SKPD. Jadi kerjaannya tuh ya pengelolaan barang di daerah, kemudian inventarisasi, ngurusin juga barang persediaan, dan itu semua memang berkenaan banget sama apa yang aku pelajarin dulu di pengelolaan BMN. Cuma mungkin bedanya kalau dulu belajarnya itu barang milik negara, karena jadi barang milik daerah. Tapi secara basic tetap semua sama, cuma mungkin dari instrumen peraturannya dan istilahnya jadi barang milik daerah. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan ditanya relate banget sih menurut aku. Oke, berarti hampir ini ya, semua gitu ya, Kak? Hampir semua, cuma mungkin nggak bukan nggak relate, tapi mungkin nggak terpakai ya, karena posisinya di daerah, pemerintah daerah. Hmm, iya, oke. Oke nih Kak, mungkin dulu waktu di angkatannya Kak Rio ini ada yang ini kan Kak ujian sertifikasi. Kalau misalnya di Hmm, prodinya Kak Rio ini biasanya matkul apa Kak yang dipakai? Apa oke. Jadi kalau di iya mindset itu, kalau itu ada eh, kalau di mindset itu waktu angkatan aku sertifikasinya itu penilai properti. Eh, jadi sekarang, tapi sekarang itu memang jabatanku itu kan penata laksana barang, dan ada juga jabatan lain penilai pemerintah di kantorku. Jadi ada juga yang penilai, dan aku lebih ke ngurusin ke manajemen pengelolaan barang milik daerahnya. Memang karena posisi aku di SKPD, saya kalau Kementerian di Kementerian Lembaga tuh mungkin istilahnya eh, apa ya, pengelola barang dan pengguna barang. Pengelola barangnya itu di Kementerian Keuangan, sementara pengguna barangnya itu kan di kementerian-kementerian gitu ya. Nah, kalau aku itu posisinya di pengguna barangnya. Jadi banyak hal-hal yang di luar pengelolaan barang milik daerah kayak lelang, kemudian ada juga kan matkul piutang negara ya, itu nggak terpakai semua. Tapi
kemarin sempat ngobrol juga karena memang setiap beberapa tahun sekali ada jangka waktu tertentunya memang ada sensus barang kan di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Jadi sensusnya itu membutuhkan penilai juga dan biasanya memang kita kalau nggak penilai dari KPKNL dari swasta. Tapi kemarin sempat ngobrol juga karena memang yang lulusan dari STAN manajemen asetnya itu udah punya sertifikat penilai properti dasar, akhirnya diusahakan kalau bisa nanti teman-teman dari STAN juga bantu deh untuk penilaian-penilaian seperti tanah, kemudian aset-aset lain di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Jadi sertifikasinya alhamdulillah untuk menilai eh, bisa dibilang diusahakan terpakai sama atasan-atasan di kantor. Oke, berarti secara garis besarnya ini sertifikasinya bakal terpakai ya, Kak? Mm-mm. Untuk sertifikasi penilai ya di manajemen aset. Oke nih, Kak Rio, aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Mungkin selain tempat, beban kerja, jam kerja, instansi, teman-teman ini juga mungkin bukan mempertimbangkan lagi ya, kayak sangat mempertimbangkan nih, Kak, mengenai komponen penghasilan. Kira-kira gimana, Kak, komponen penghasilan di Pemkab Sukabumi ini, Kak? Oke, eh, jadi memang kan posisinya saat ini yang seperti aku sebutkan tadi CPNS itu belum dapat TPP ya. Jadi aku belum bisa menjelaskan berapa besaran sih nominalnya TPP di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Cuma kalau misalkan membahas komponennya aja, jadi kalau di pemerintah daerah itu ada yang namanya TPP, tambahan penghasilan pegawai, yang kalau misalkan di kementerian lembaga itu namanya tunjangan kinerja. Jadi di pemerintah daerah itu istilahnya namanya TPP. Nah, TPP ini didapat juga di luar gaji pokok yang nominalnya sama dengan seluruh kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Gaji pokok itu sama. Dan TPP kemudian ada juga di beberapa dinas dan badan itu punya tambahan TPP lagi kalau misalnya bekerja di dinas atau badan tertentu tadi. Jadi komponennya ada di beberapa ada tiga, ada juga yang cuma dua. Tapi biasanya yang tambahan per badan dan dinas ini hitungannya termasuk TPP. Jadi ya bisa dibilang TPP-nya itu tidak selalu sama di setiap dinas dan badannya. Makanya aku juga nggak bisa nyebutin berapa nominalnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang pajak yang ditempatkan di Badan Pendapatan Daerah, itu sistem pembayaran penggajiannya itu gaji pokok ditambah insentif. Jadi nggak ada TPP. Dan insentif ini dibayarkan per 3 bulan sekali. Nah, cuma kalau misalkan bisa disimpulkan dari beberapa pembicaraan dengan teman senior-senior di kantor, kalau misalkan aku aku simpulkan lah ya, secara nominal sangat bersaing sama teman-teman sama take home pay di kementerian lembaga di pusat, pemerintah pusat di beberapa kementerian lah sama. Dan bahkan di Bapendanya sendiri bisa dibilang sangat bersaing dan kurang lebih range-nya mirip sama DJP. Makanya itu juga cukup jadi nilai jual yang lebih buat teman-teman pajak kalau misalkan mau memilih pemerintah Kabupaten Sukabumi. Itu sih. Jadi kalau misalkan nominal aku belum bisa jawab, tapi kurang lebih range-nya sangat bersaing dengan kementerian lembaga pusat. Oke, udah dijelasin sama Kak Rio kalau misalnya nggak bisa sebutin, tapi bersaing dengan Kementerian Pusat ya Kak. Baik, betul. Terus, Jadi, oh iya, sama itu semua di luar SPPD ya. Jadi SPPD ya samalah kayak Kementerian Lembaga Pusat juga pasti ada SPPD dan itu di luar take home pay. Gitu. oke. Cukup menggiurkan ya teman-teman. Terus nih Kak, eh, kalau misalnya lembur nih Kak, Hmm, dapat ini nggak Kak, tips lebih atau bonus gitu nggak ya. Kak dari Pemkab Sukabumi? Ya. Kalau di kantor aku sendiri dan kayaknya teman-teman di OPD lain juga yang ada teman stannya, kalau Mm-mm. misalkan lembur itu memang nggak ada tambahan penghasilan sih. Nah biasanya memang eh, karena sering nginep juga, jadi kadang lembur itu ya dianggap nginep di kantor tuh ya kadang sambil kerja juga gitu. Dan mungkin karena saking santainya ya kayak tadi sih ada beberapa yang apa namanya kerja tipis-tipis lah di luar jam kerja tadi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ada pembayaran uang lembur nggak ada di kantorku gitu.
Oke, oke. Berarti emang nggak ada ya Kak kalau misalnya untuk uang lembur gitu. Nggak ada. Karena penghasilannya juga udah lumayan. Bisa bisa Oke nih dibilang Kak. gitu lah ya. Udah amat sangat cukup gitu ya Kak. Mm-mm. Ibaratnya. Terus nih Kak, mungkin untuk fasilitas kantor dari Pemkab Sukabumi nih Kak. Mungkin Kak Rio bisa jelasin nih Kak. Kalau fasilitas kantor mungkin biasanya setiap pegawai itu ada laptop sih. Itu yang eh, paling basic dan kayaknya cuma itu aja sih. Cuma kadang juga mungkin kalau transport. Jadi, oh ini juga suatu hal yang menarik juga nih. Jadi sebetulnya 80% pegawai di kantorku itu posisi tinggalnya masih di daerah utara dan kebanyakan di kota Sukabumi. Jadi ada fasilitas kantor. Kalau di kantorku tuh ada bus kantor yang bolak-balik tiap pagi berangkat dari kota Sukabumi ke Pelabuhan Ratu dan kalau pulang dari Pelabuhan Ratu ke kota Sukabumi. Jadi ada itulah kemudahan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang habisnya di Bogor, Bandung, kalau mau pulang hari Jumat itu ada bus itu tuh kalau misalkan mau pulang. Jadi kurang lebih fasilitas cuma itu sih, nggak ada yang lain. Oke. Kalau untuk fasilitas kantor kayak lapangan apa atau apa gitu. Nggak ada lapangan. Terus mungkin kalau ada di beberapa kementerian kan ada yang punya gym 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 ya di kantornya. Itu nggak ada juga di sini. Oke, Kak Rio, mungkin aku bisa lanjutin pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Oke, Tentang lanjut. jenjang karir nih, Kak. Jenjang Mm-mm. karir di Pemkab Sukabumi ini seperti apa sih, Kak? Oke, jenjang karir. Ini pasti salah satu. Kayaknya mungkin setelah take home pay ini juga salah satu yang paling krusial dan jadi pertimbangan besar juga buat teman-teman ya. Jadi setelah aku masuk juga kan kebanyakan baru tahu kalau misalkan lulusan STAN tuh D3 gitu terus akhirnya mulai ngobrol nanti kira-kira mau lanjut atau enggak gitu. Dan kebanyakan orang kantor itu sangat encourage buat aku cepet-cepet lanjut kuliah gitu. Lanjut aja langsung lanjut kuliah apapun itu kampus apapun lanjutlah gitu supaya cepat naik juga. Karena jadi kalau soal izin dan kemudahan bisa aku bilang cukup mudah. Tapi mungkin secara birokrasi kita harus koordinasi sama BKPSDM mengenai izin kuliah. Dan aku juga sempat kemarin ngobrol juga kurang lebih ada yang namanya istilahnya kalau nggak salah sekarang udah mau berubah jadi tugas belajar mandiri. Izin belajar itu berubah jadi tugas belajar mandiri dan itu juga diizinkan sih dari BKPSDM-nya. Tapi diminta untuk tetap datang ke BKPSDM untuk konsultasi terlebih dahulu sebelum mengambil kuliah. Tapi yang pasti dalam segala kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi mengenai peningkatan apa namanya pendidikan itu di, 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 dimudahkan lah ya bisa dibilang cukup mudah untuk dapat informasi itu. Kurang lebih. Oke, Kak Rio, mungkin aku bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Pertanyaan selanjutnya mengenai jenjang karir nih, Kak. Jenjang karir di Pemkab Sukabumi ini seperti apa sih, Kak? Oke, kalau jenjang karir eh, mungkin aku lebih terfokus ke pendidikannya ya, karena biasanya memang kan kalau misalkan teman-teman D3 itu eh, juga fokusnya juga untuk lanjut tingkat pendidikan juga. Pas awal masuk itu sempat ngobrol gitu. Jadi beberapa pegawai juga baru tahu kalau lulusan STAN itu D3 dan kita ada di golongan 2C untuk pertama kali masuk. Dan mereka tuh sangat encourage juga untuk cepet-cepet pokoknya kalau misalkan udah ada kesempatan untuk kuliah, langsung kuliah aja. Atau bahkan ada juga yang bilang, udah kuliah aja dari sekarang, ntar izinnya diurus segala macam gitu kan. Tapi memang birokrasinya nggak semudah itu. Jadi intinya sebenarnya kalau misalkan soal pendidikan yang yang otomatis akan menunjang jenjang karir juga, mereka sangat sangat apa ya, sangat mendukung lah untuk kita cepet-cepet kuliah lagi. Terus juga dari BKPSDM-nya aku sempat ada obrolan juga sama BKPSDM-nya yang soal izin belajar. Di sini tuh kalau nggak salah udah berubah istilahnya jadi tugas belajar mandiri. Jenjang karir soal itunya, sorry, soal kuliahnya juga mereka udah bilang eh,
pasti akan dibantu, tapi teman-teman harus konsultasi dulu sebelum memulai kalau mau daftar kuliah, kurang lebih itu. Dan kalau jenjang karir ya pasti adalah kemungkinan untuk pasti ada kemungkinan untuk naik lah soal jabatan. Itu juga tergantung dari bagaimana kita em, apa namanya menjaga komunikasi dengan atasan, kemudian bagaimana kita kerja di kantor, kemudian juga kalau misalkan fungsional juga berkaitan erat sama soal tadi peningkatan pendidikannya. Jadi menurut aku cukup jelas lah peningkatan karirnya dan kemudahan untuk dapat naik jenjang pendidikan. Oke, Kak. Tadi aku sedikit lupa nih, Kak. Berarti kalau misalnya jenjang karir aman lah ya, Kak? Kayaknya kalau misalkan jenjang karir itu tergantung kita mau dimanapun instansinya sih menurut aku juga balik lagi ke kita sih kalau jenjang karir ya kayaknya. Oke, Kak. Hmm, Misalnya nih Kak, pegawainya dari luar daerah gitu. Ini aku menyambung pertanyaan yang sebelumnya ya Kak. Hmm. Tadi lupa aku tanyain. Kalau misalnya pegawainya dari luar daerah gitu, dapat mes gitu nggak Kak? Atau asrama gitu? Apa nggak langsung Oh, ngekos dari awal? kita langsung ngekos sih karena kan pemerintah daerah biasanya isinya warga lokal semua ya. Ah, Jadi kita semua ngekos sih di sini. oke. Oke nih Kak, aku next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Rio. Oke. Eh, Tadi udah jenjang karir nih, tapi Mm-mm. sekarang aku mau nanya tentang sistem kebijakan pendidikan nih Kak. Eh, Sistem kebijakan pendidikan di Pemkab Sukabumi itu kayak gimana sih Kak? Terus ada nggak sih Kak kayak beasiswa-beasiswa Mm. dari Pemkab Sukabumi untuk Oke. pegawainya yang mau melanjutin studi gitu? Mm-mm. Eh, Kalau beasiswa yang pertama kali aku dengar kemarin itu eh, pemerintah Kabupaten Sukabumi kerjasama sama Bappenas untuk beasiswa kalau nggak salah. Jadi adalah kesempatan untuk teman-teman di ASN Pemkab Sukabumi untuk apa namanya daftar beasiswa. Kemudian juga kalau misalnya memang ada beasiswa-beasiswa lain itu juga bisa sih diurus, tapi mungkin nanti jadi tugas belajar lagi ya. Eh, dan tugas belajar itu ada ikatan dinas dua, kalau nggak salah dua N plus satu rumusan. Aku juga lupa. Nanti mungkin itu bisa apa namanya? Kalau memang tapi memang BKPSDM juga menjelaskan kalau misalkan mengenai jenjang pendidikan itu pastikan dulu untuk konsultasi ke BKPSDM-nya karena BKPSDM juga apa namanya memberikan keleluasaan untuk teman-teman ASN di Pemkab Sukabumi untuk konsultasi soal pendidikan, kemudian izin. Dan kalau misalkan kan kita semua di sini ada beberapa yang jabatan fungsional ya. Itu juga kan pasti ada keperluan untuk tingkatan lanjut ke tingkatan selanjutnya. Itu semua diminta sama BKPSDM untuk tetap konsultasi melalui BKPSDM. Jadi pasti ada. Jadi kesimpulannya ada sih kemudahan beasiswa, kemudian kemudahan untuk belajar mandiri juga ada. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ke Pemkab Sukabumi ini nggak perlu khawatir tentang jenjang pendidikan ya, karena kayak Hmm. beasiswa juga ada. Udah didukung juga ya Kak ya. Terus Bener-bener. ini aku next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke. Tadi kan udah jenjang pendidikan nih Kak. Udah sistem kebijakan pendidikan. Nah sekarang ini mungkin teman-teman sekalian juga pada kepo nih. Sistem kebijakan pernikahan nih Kak. Kalau misalnya nih, aku kasih contoh juga ya Kak. Kalau misalnya nih suami istri PNS, beda instansi nih, dan beda pulau. Apakah bisa tuh Kak kalau misalnya yang istri itu ikut ke suaminya pindah ke Pemkap Sukabumi gitu atau sebaliknya gitu. Kebijakannya seperti apa Kak kalau di Iya, Pemkap Sukabumi? kebijakan. Jadi memang kalau yang aku lihat ya, aku juga melihat dari pemerintah daerah lain. Kayaknya sebenarnya eh, kendala pada saat pindah itu adalah perizinan dari instansi asal, boleh atau enggak, dilepas atau enggak, dan juga ketika nanti datang ke instansi yang akan menerima, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sukabumi. Apakah ada lowongan misalkan, apakah ada posisi yang kosong untuk mengisi pegawai yang akan mutasi ke lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Tapi yang aku lihat memang ada a- ada kemungkinan sih, maksudnya ada itu pasti bisa sih sebenarnya soal mutasi pegawai itu. Tapi mungkin nanti kendalanya di tadi yang udah aku bilang tadi.
Oke, berarti aman ya Kak. Kalau berarti bisa ya Kak, kalau misalnya ikut ke suami atau istri gitu, sebaliknya. Bisa, bisa banget, bisa banget. Tuh teman-teman kalau misalnya apa namanya pilih Pemkab Sukabumi tapi masih ragu, ih nanti aku LDR sama cewek aku atau cowok aku gitu. Aman, tenang aja bisa. Bisa, bisa Jadi nggak dipertemukan perlu kembali ini ya. di Sukabumi. Tuh, tuh bisa dipertemukan kembali di Sukabumi Kakak Karyo. Jadi nggak perlu cemas ya. Oke nih Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak dari aku. Mungkin Karyo bisa kasih apa ya? Kayak kasih highlight mungkin. Eh, Kenapa teman-teman harus pilih Pemkab Sukabumi? Dan kalau misalnya ada, kalau misalnya Karyo punya jargon nih boleh nih dikasih ke teman-teman kayak jargon dari Karyo Oke, Pemkab Sukabumi gitu. oke. eh Secara ini, kalau jargon itu Sukabumi itu terkenal sama yang namanya Gurilaps. Gurilaps itu singkatan dari Gunung Rimba, Gunung Rimba, Laut, Pantai, Sungai, dan Seni Budaya. Jadi kalau teman-teman itu suka banget alam, suka banget main ke pantai, atau mungkin trekking ke gunung, berenang di curug, jalan-jalan ke tengah, ya pokoknya yang berkaitan dengan alam, Sukabumi itu ada salah satu pilihan yang tepat menurut aku, karena kita deket banget nih posisinya sama alam. Dan Pelabuhan Ratu sendiri merupakan bagian dari UNESCO Global Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Jadi kalau misalkan kalian pengen kerja di daerah UNESCO Global Geopark, bisa kerja di kota Kabupaten Sukabumi, karena nantinya semua pusat pemerintahan itu akan berada di kota Pelabuhan Ratu yang masuk ke UNESCO Global Geopark. Dan ini merupakan salah satu tempat wisata yang sekarang lagi berkembang di Indonesia atau bahkan dunia. Kemudian kalau misalkan dari segi memilih Kabupaten Sukabumi, mungkin kita juga paham bahwa kebanyakan teman-teman dari sana itu punya prioritas untuk memilih kementerian dan lembaga di pemerintah pusat sebelum memilih ke Pemda. Tapi mungkin teman-teman juga bisa pertimbangkan pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai pilihan teman-teman kalau misalkan teman-teman mau memilih pemerintah daerah. Karena menurut aku, lingkungan kerja di pemerintah Kabupaten Sukabumi itu cukup sehat, atau mungkin bisa dibilang sangat sehat buat aku pribadi di kantorku saat ini. Dan kemudian dari segi pendapatan juga sangat bersaing, lokasinya juga sangat dekat dengan Jakarta dan Bandung. Jadi kalau misalkan teman-teman mau short getaway, mau liburan sama teman-teman, atau mungkin mau ketemu sama teman-teman yang kerja di Kementerian Pusat, lembaga pusat, dekat banget ke Jakarta, dan itu terjangkau dengan bus atau kereta. Jadi menurut aku Kabupaten Sukabumi itu salah satu pilihan penempatan yang bisa dibilang cukup menjanjikan buat teman-teman di stan. Kurang lebih itu sih. Oke, nah mungkin ini aku juga sampai tertarik pas sekali Wah. ngejelasin tentang Sukabumi. Jadi anak kayak pusing-pusing kerja langsung tinggal Heeh. healing. Nah, itu bener. Karena memang kelebihannya, itu juga salah satu kelebihan sih. Karena posisi kantornya deket banget sama pantai. Kita juga kadang sering-sering banget jalan ke pantai, jalan ke curug di weekend, atau misalkan pagi-pagi jalan pagi. Jadi menurut aku work life balance-nya dapat, feeling-nya dapat di Oke, Kabupaten Sukabumi. oke, mantap. Nih teman-teman, buat teman-teman yang pengen Pemkab Sukabumi, aku yakin deh habis dengerin ini langsung kayak, ya udah deh Pemkap nih Langsung pertama liburan, gitu. langsung liburan aja deh ke sini. Tinggal. Oke Kak Rio, makasih banyak Kak Rio. Mungkin Sama-sama ada tambahan lagi Sonia. dari Kak Rio? Apa udah Jangan, cukup? kayaknya cukup sih, sudah cukup. Oke. Oke Kak Rio, terima kasih Kak Rio udah mau sharing Sama-sama. bareng aku tentang Pemkab Sukabumi, tentang pengalaman kerja Kak Rio selama Makasih 7 kembali. sampai 8 bulan ya. Betul. Mungkin kalau teman-teman mungkin kalau teman-teman mau bertanya ke Kak Rio secara spesifik nih Kak, mungkin ada pertanyaan khusus dari teman-teman gitu, bisa menghubungi Kak Rio lewat mana ya Kak? Instagram mungkin ya Kak? Boleh ya, mungkin kayaknya lebih enak Instagram ya. Boleh langsung reach out aja via Instagram di Oke. @ariotama. Aryo Utama. Aryo Ariotama, Utama. ARIO. Oke. Oke, nah teman-teman ini mungkin Karyo nanti bisa chat di apa room chat juga, terus nanti kita bakal masukin Instagram Karyo juga di deskripsi ya teman-teman. Oke, Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung, teman-teman langsung bisa DM Kak Rio langsung langsung, DM, nanti bakal dibahas langsung langsung sama tanya-tanya. Kak Rio. Insya Allah Iya. kita bantu, kita kita bantu jawab Nah, pertanyaan-pertanyaan. oke.
Oke, mungkin cukup sampai di sini Kak Rio. Aku makasih banget buat Kak Rio. Terima kasih kembali Udah Sonia. jabarin dengan jelas. Oke. Terima kasih Kak Rio. Selamat malam. Selamat malam See you Sonia. Kak. Tuh.